Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kemurahan dan anugerah Tuhan. Saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu melalui renungan firman Tuhan pada Rabu malam hari ini, tanggal 12 Februari 2025. Waktu berjalan terus. Demikian kasih Tuhan tidak pernah berhenti, senantiasa bersama Bapak Ibu dan saya. Itu makin hari makin mau cinta Tuhan. Makin hari makin kita bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan. Makin hari kita makin dewasa di dalam Dia. Karena firman Allah kita baca berurutan Bapak Ibu ya. Selalu saya katakan tiap malam kita baca perjanjian baru berurutan. Kemarin kita baca 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 11 kemarin malam. Saat ini kita lanjutkan dari ayat 12 sampai 20. Berkaitan di situ dikatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Gak ada arti kita di hadapan Tuhan. Saya menangis malam hari ini Tuhan. Aku bersyukur, terima kasih. Engkau sudah panggil pilih aku orang berdosa menjadi hamba Tuhan. Orang yang sampah, kita ini sampah, tidak ada arti apa-apa. Tapi menjadi mutiara yang berarti, berharga di mata Tuhan. Karena semua dosa kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Itu tidak ada pilihan lain dalam kehidupan kita. Ambil keputusan, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab Dia datang untuk memanggil, memilih orang berdosa. Kita semua dipanggil, pilih sama Tuhan. Supaya kita menjadi berharga dan mulia hanya di hadapan Tuhan Yesus. Tentu saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyi pujian ini. Softly and tenderly. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil di dalam buku Tabernakel Glory nomor 101. Saya menangis. Karena saya orang berdosa. Saya tidak ada arti apa-apa. Tapi hidup kita berarti oleh karena kasih karunia Tuhan. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Amin, haleluya. Tengoklah Tuhanmu di muka sambil menunggu saya dan kau. Amin, haleluya. Hai marilah yang terhilang, marilah manis lembut Tuhan Yesus memanggil kau dan saya kembali kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan lalaikan panggilan Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Amin, haleluya. Jangan lengah dan lupa rahmat-Nya yang beri gemar dan selamat, yang selamatkan kita semua. Haleluya. Hai marilah, haleluya, yang terhilang, marilah, haleluya. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Hai marilah, amen, haleluya. Softly and tenderly Jesus is calling for you and for me. Amen, hallelujah. See on the portals is waiting in watching
Lord, sing for you and for me. Amen. Hallelujah. Come home. Amen. Hallelujah. Come home. Hallelujah. You are weary. Come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Amen, hallelujah. I marilah yang berdosa, mati selambung. Tuhan Yesus memanggil. Hai marilah, marilah. Amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 5 ke-32 demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Hai marilah, marilah, ya segala makar betul, ya sekian. Hai marilah, haleluya. Orang yang berdosa, mari datanglah kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Percayalah pada Yesus. Amin, haleluya. Sambutlah rahmat dan kasih anugerahnya kepada saya dan kau. Amin, haleluya. Saya orang berdosa, tidak ngerti apa-apa, tetapi Tuhan Yesus panggil kau dan saya. Amin, haleluya. Hai marilah, marilah, haleluya. Yang berdosa akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Juru Selamat umat manusia. Marilah datang pada Yesus. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang yalah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Juru Selamat datang ke dunia ini untuk selamatkan umat manusia. Amin, haleluya. Hai marilah, marilah. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, pikiranku,
dan hatiku malam ini untuk firman-Mu Bapa. Aku orang berdosa, ampuni semua dosaku Yesus. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan sampai aku berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Sampai aku hidup bersama dengan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Rabu malam ini tanggal 12 Februari. Tiap malam kita berganti malam, tapi tanggalnya berubah. Kemarin tanggal 11, saat ini sudah tanggal 12. Besok malam ada waktu malam, tapi tanggalnya berbeda. Dunia bisa berbeda, tapi kasih Tuhan tetap konsisten. Buktinya ada malam, ada siang. Tuhan pelihara hidup kita. Saya menangis karena saya juga orang berdosa. Kita semua orang berdosa, tidak ada arti apa-apa. Mohon maaf, saya katakan saya sebagai sampah. Kita semua sampah, tidak ada arti apa-apa. Hilang kemuliaan Tuhan. Rom 3 ayat 23 dikatakan, manusia semua sudah berdosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Gak ada arti apa-apa, saudara. Ya, kita ini apa arti? Berarti itu karena Yesus, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Coba sadar Bapak Ibu bisa rumah, punya pelayanan yang besar, dipakai Tuhan. Nama terkenal, itu bukan karena kita yang hebat. Jangan pernah berpikir kita yang hebat, bukan. Tapi ingat itu semua karena cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya akan kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi mari komitmen kita sederhana. Jaga kesetiaan. Jagalah kekudusan. Jaga iman kita. Ketaatan kita. Kasih kita. Ada 5 poin. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kedua, kita mau taat. Ketiga, rendah hati di hadapan Tuhan. Keempat, setia. Dan kelima, komitmen hidup di dalam kekudusan, kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi, Lukas pasal 5 ayat 32 dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Gak ada satupun di antara kita merasa benar. Semua orang berdosa. Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Masa lalu kita bejat. Masa lalu kita tidak benar. Semua kita orang berdosa. Jangan menganggap kita orang suci. Gak ada yang suci. Yang suci, yang kudus, maha segala-gala. Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan berkata hanya Yesus satu-satunya yang bisa mengampuni segala dosa. Sebejat apapun, sejat apapun kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Seperti dosa merah kirmisi sekalipun, Tuhan sanggup memutihkan putih seperti salju. Di dalam Matius 9 ayat 6 dikatakan, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus datang untuk mengampuni dosa kita dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Yesus sebelum kita tidur, berbaring tidur. Kita lanjutkan firman Tuhan. Kita mau baca 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Semua kan anugerah Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa kuat, bersama saya bisa kuat melayani pekerjaan Tuhan. Saya terus dengan setia, kepercayaan yang Tuhan berikan seperti ini. Yesus mempercayakan pelayan ini kepada kita. Setiap kita dikasih kepercayaan, I trust you, kata Tuhan. Tapi mari kita menjaga kepercayaan
yang Tuhan percayakan kepada kita dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Bapa kita setia. Kalau Yesus setia, mari kita mesti ada 3 poin di ayat yang satu ini. Sudah 3 poin saya menyangkut di sini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita terima kasih kalau Tuhan sudah mengkuatkan kita. Dan ketiga, ingat, itu karena kesetiaan Tuhan. Waktu kita meresponi, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihannya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Amin. Rasul Paulus, dia buka latar belakang dirinya. Dia berkata dia seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Kalau saudara lihat di Kisah Rasul, ya bahwa pada waktu Rasul Paulus akan menganiaya orang Kristen di Damsyik, saudara, di fase 9, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dilawat sama Tuhan. Demikian kehidupan kita sama. Kalau saya lihat saudara saya, adalah orang berdosa. Tidak ada arti apa-apa kita di depan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa dipilih. Semua karena kasihnya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh. Dulu kita memang di luar iman. Kita belum percaya Yesus, masih hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi saat ini sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Sehingga kita disebut orang kudusnya Tuhan. Mari kita jaga kekudusan Tuhan. Kalau kita disebut orang kudusnya Tuhan, mari kita mau hidup kudus. Hidup layak berkenan kepada Tuhan. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu tadi karuniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih di dalam Kristus. Amin. Iman kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Seperti dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, saudara. Iman kita hanya kepada Yesus. Saya mau baca Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, bukan kepada nabi-nabi lain. Ini firman Allah. Berarti kesimpulannya, iman hanya kepada Yesus Kristus, karena dia datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit tidak ada juru selamat lain, hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan juru selamat. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Dia satu-satunya jalan manusia yang hanya di dalam Yesus Kristus akan membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kehidupan yang kekal hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Amin. Saya orang berdosa. Setiap kita berkata kepada Yesus, aku orang berdosa Tuhan. Tidak ada arti apa-apa. Justru kita rendah hati di depan Tuhan. Tidak ada arti apa-apa. Kita berarti karena anugerah Tuhan. Sungguh. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43:4. Kami dikatakan berharga dan mulia oleh karena cintanya Yesus kepada kita semua. Oleh itu salah besar kalau kita tidak setia sama Tuhan. Fatal itu, saudara. Justru karena kasih karunia Tuhan, saudara bisa setia itu karena anugerah kebaikan Tuhan. Supaya Tuhan mau tidak seorang pun binasa. Dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan, Tuhan tidak mau satu orang binasa, tapi Tuhan mau semuanya orang kembali dan bertobat ikut Yesus. Saya mau baca 2 Korintus pasal 3:9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Mari kita mau berbalik kepada Tuhan. Kita orang berdosa, tapi atas kasih karunia Tuhan sudah panggil pilih kita. Mari jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kita mau kembali dan bertobat. Ayat 16. Tapi justru karena itu aku dikasihani, karena agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak ternampak, yang esa-esa. Kita umat Kristiani mengimani bahwa Allah itu esa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat 18, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku,
sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat ini engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dan iman dan hati nurani yang murni. Amin. Timotius dianggap anak rohani. Jadi Bapak Ibu yang usia masih muda, saya anggap adik-adik rohani. Mari kita ada di dalam kasih Tuhan. Yang penting kita bersaudara Kristus dan hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu keadaan kandas iman mereka. Amin. Banyak yang kandas karena tidak mau taat, tidak setia sama Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya, mari kita terus perjuangkan iman kita kepada Yesus. Ayat 20, di antara Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita serahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kita mau setia sama Tuhan. Ada 3 poin yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita kuat sampai detik ini. Kalau Tuhan Yesus yang setia. Yang ketiga, mari kita mau setia sama Tuhan. Karena Tuhan sudah panggil kita orang berdosa untuk kita diselamatkan, supaya kita berbalik hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena nanti Yesus datang, kita diangkat masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Hai marilah orang berdosa, marilah manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Hai marilah, marilah, hai marilah, percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah karena kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Mari sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Engkau Bapakku Yesus yang sudah memanggil, memilih kita orang berdosa. Tuhan mau supaya orang berbalik dan bertobat, datang kepada Yesus. Dalam Isa Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan sisi rumahmu diselamatkan, karena hanya di dalam Dialah juru selamat kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.